Mitra Praja Utama. Mengapa signifikan? Karena di ruangan ini mewakili paling tidak ada 181 juta penduduk Indonesia, 10 provinsi, dari Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, 10 provinsi dengan populasi yang besar, bisa dikatakan 64% dari total populasi Indonesia. Di ruangan ini juga mengelola anggaran yang besar. Tentu tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri, maka saya mengapresiasi terlebih dahulu rapat kerja Gubernur Mitra Praja Utama ini sebagai bagian dari semangat untuk tumbuh bersama dengan kerjasama sesuai dengan temanya. Sinergi dan kolaborasi acap kali kita ucapkan, tapi juga seringkali mendapatkan tantangan di lapangan. Oleh karena itu, kehadiran bersama para stakeholders, baik pemerintah pusat, di sini juga hadir para pejabat teras dari Kementerian Dalam Negeri, dan kami sendiri yang tentunya juga ingin menjadi bagian dari orkestrasi besar pembangunan bangsa, terutama di sektor infrastruktur dan kewilayahan. Bapak Ibu yang saya banggakan, belum lama ini, minggu lalu kami menyelenggarakan sebuah International Conference on Infrastructure yang ditujukan untuk juga menghadirkan kerjasama yang baik antara semua elemen utama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah dan juga dunia swasta. Karena yang kita butuhkan saat ini adalah bukan hanya visi besar, tetapi juga eksekusi yang semakin efektif dan efisien. Bapak Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mengingatkan kita agar pembangunan harus tepat sasaran, harus punya dampak langsung. Oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan beberapa hal yang relevan dengan pembangunan di daerah, tentunya yang akan terus kita kawal bersama-sama dari pusat. Kita tahu bahwa prediksi Indonesia 10-20 tahun ke depan dengan segala peluang dan tantangannya. Kalau dulu kita zaman kita sekolah dulu, yang kita ingat adalah lebih banyak orang tinggal di desa dibandingkan di kota. Tapi 10-20 tahun ke depan, ini adalah mega trends, bukan hanya Indonesia tapi juga global. 70% penduduk akan tinggal di kota. Artinya, kita harus benar-benar mempersiapkan kapasitas dan sumber daya kota, kawasan metropolitan yang harus terus dibangun, karena dengan semakin padat penduduk, maka kebutuhan untuk hunian, untuk fasilitas umum, termasuk untuk public transportation ini akan semakin besar. Oleh karenanya kita harus benar-benar meletakkan orientasi pembangunan infrastruktur ini bukan hanya sekedar mengejar modernitas. Kemajuan memang kita kejar dengan tujuan agar masyarakat juga punya kehidupan yang semakin baik. Saya ulangi, semakin baik, semakin sejahtera, penghasilannya juga memadai, mencukupi, punya pekerjaan yang layak. Tapi yang kita butuhkan adalah untuk menjaga agar keseimbangan antara pembangunan fisik dan menjaga alam dan lingkungan kita yang juga semakin rentan akibat pemanasan global, krisis iklim, dan apalagi Indonesia juga selalu vulnerable terhadap bencana alam karena kita berada di rings of fire, maka pembangunan juga harus semakin sustainable, berkelanjutan. Harus diorientasikan ke sana, juga semakin resilient. Dengan demikian, tema besar yang diangkat dalam roadmap pembangunan 5-10 tahun ke depan ini adalah pembangunan yang berkelanjutan juga berkeadilan. Artinya, ekonomi tumbuh tinggi,
bahwa Presiden menargetkan 8% pertumbuhan ekonomi. Ini tidak mudah, tetapi tentu harus kita ikhtiarkan bersama. Infrastruktur harus menjadi backbone. Infrastruktur tidak dibangun untuk infrastruktur semata, tetapi infrastruktur sekali lagi berdampak. 3 prioritas utama hari ini adalah ketahanan pangan, air, dan energi. Ini juga yang saya rasa, saya yakin menjadi concern dan atensi dari para kepala daerah. Karena kita ingin masyarakat kita cukup pangannya dan tidak ada permasalahan dengan kebutuhan air, termasuk juga untuk sektor pertanian dan tentunya energi. Bicara ketahanan pangan, saat ini kita sedang terus merevitalisasi 2,5 juta hektar untuk irigasi. Kita tahu bahwa bendungan-bendungan yang sudah terbangun ini harus bisa langsung meningkatkan produksi pertanian kita. Irigasi ini juga kita harus berbagi tugas, ada yang menjadi urusan pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota. Nah, kita sudah jalankan impres irigasi untuk meyakinkan sekali lagi ini bisa mendukung swasembada pangan. Yang kedua, kita juga tengah mengawal dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera efektif impres jalan daerah. Jalan daerah ini juga penting untuk menunjang swasembada pangan dan juga energi. Sekali lagi kita harus berbagi tugas, peran, dan tanggung jawab. Secara umum kondisi jalan nasional itu 95% baik. Untuk jalan provinsi 70%, sedangkan jalan kabupaten kota itu sekitar 50%. 40 sebagian daerah. Dan disinilah kita harus benar-benar bergandengan tangan agar hasil produksi itu bisa segera sampai ke pasar dan nilainya juga semakin tinggi. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada daya dukung lingkungan kita. Kita tahu dengan keterbatasan sumber daya, kita harus cerdas dan kita harus kreatif. Renewable energy, ini adalah masa depan kita. Jadi, semakin banyak kita membutuhkan energi, bukan hanya untuk rumah tangga, industri, termasuk sekarang kita menuju ke era yang serba digital, data center itu benar-benar mengemuka dan sangat membutuhkan energi yang besar, termasuk air sebetulnya untuk pendingin. Nah, disinilah kita harus mencari sumber-sumber energi baru dan terbarukan. Oleh karena itu, dalam RUPTL 2025 hingga 2034 ada penambahan 69,5 gigawatt dan ini didominasi dengan renewable energy. Kita harus meningkatkan upaya penambahan energi, baik itu solar panel, ya misalnya dengan surya, dengan air, ya angin, dan juga waste to energy. Bicara sampah, dalam berbagai kesempatan kita juga sering mengangkat isu sampah ini. Sampah di Jakarta juga luar biasa dan memang harus ada intervensi melalui teknologi yang tepat guna. Ya, insinerator misalnya untuk mengatasi 7.000 ton sampah per hari di kota yang besar ini. Beberapa saat yang lalu kita di Surabaya mendatangi Benowo misalnya, untuk Surabaya yang memproduksi 1.000 ton per hari, itu juga harus terus dikawal, belum lagi kota-kota besar lainnya. Dan boleh kita katakan bahwa tidak ada satu formula yang bisa diterapkan sama di semua situasi dan kasus, karena memang situasinya berbeda-beda, kapasitas fiskal berbeda-beda juga. Yang jelas kita harus bisa membedakan mana yang sudah kategori masalahnya itu kelasnya ICU, yang sudah memang harus secara decisive kita menggunakan teknologi yang tinggi. Tapi juga ada yang kasus-kasus kita masih bisa melibatkan partisipasi masyarakat dan juga penggunaan teknologi yang lebih terbatas. Tetapi masalah sampah ini dari hulu ke hilir. Yang harus dibangun adalah kesadaran masyarakat, tapi juga peran infrastruktur hadir di TPA, TPST sampai dengan waste to energy. Nah, yang berikutnya polusi udara. Polusi udara ini juga kerap menjadi masalah kita. Dan beberapa saat yang lalu dalam forum yang saya hadiri, kami membahas bagaimana ke depan kita mendorong agar bis-bis listrik ini bisa semakin menjadi mainstream. Terima kasih Jakarta yang sudah mendeploy, saya kurang tahu berapa terakhir itu jumlah bis listrik yang ada di Transjakarta, sekitar 300, dan ke depan 5-10 tahun ke depan harapannya semua sudah
terkonversi menjadi bis listrik. Begitu pula tentunya kota-kota dan daerah atau provinsi lainnya. Truk ini juga sama, ternyata kontribusi truk-truk logistik, truk-truk besar itu signifikan terhadap PM2,5 yang berbahaya bagi kesehatan kita. Itu bisa membunuh pelan-pelan, bahkan ada studi yang mengatakan itu bisa mengurangi 2 tahun life expectancy masyarakat kita kalau tidak kita kendalikan dengan baik. Jadi semangatnya adalah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dengan itu semua kita ingin masyarakat kita bukan hanya semakin sejahtera hidupnya, tetapi juga sehat, bisa punya kehidupan yang lebih berkualitas. Polusi harus bisa kita cegah dan kita kurangi dengan berbagai kebijakan, dan sekali lagi unsur infrastruktur dan transportasi khususnya multimoda ini juga harus kita kawal bersama-sama. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita tunda-tunda. Misalnya sesuai yang sangat berpengaruh pada eksistensi kita semua. Existential threat terhadap masyarakat di pesisir utara Jawa. Ya, pantai Jawa terutama Jakarta yang mengalami land subsidence parah 10 sampai dengan 15 cm per tahun ini harus segera kita carikan solusinya. Nah, dari berbagai studi ternyata sekali lagi tidak ada one size fits all formula. Kita harus cek one by one mana lokasi yang memang sudah tidak ada opsi lain selain kita harus membangun tanggul raksasa. Artinya kita harus move forward ke depan membangun tanggul yang tinggi dan besar. Ada juga yang masih bisa kita perkuat di wilayah pantainya. Jadi itulah yang kita gunakan istilah defense. Kita mempertahankan apa yang ada. Tapi mungkin di sebagian lokasi kita bisa mundur, retreat. Bukan retreat ke Magelang ya, tapi retreat mundur ke belakang untuk bisa merelokasi masyarakat yang mungkin jumlahnya tidak terlalu padat di suatu lokasi, masih bisa kita mundurkan. Ini ada beberapa pilihan opsi. Policy adalah options. Dan kita juga sekali lagi hadapkan pada kemampuan fiskal kita. Dan yang lebih penting adalah jangan serba pendekatan konkret. Konkret dalam arti bukan konkret nyata tetapi beton, tidak hanya serba beton atau fisik. Ada pendekatan yang sifatnya lebih natural. Nature-based solutions itu juga penting. Nah, kombinasi atau secara hybrid kita jalankan itu tidak hanya di Jakarta, di Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur. Saya rasa itu juga akan memperkuat sekaligus melindungi masyarakat kita dari bahaya banjirop dan juga penurunan permukaan tanah yang sekali lagi ini juga masalah hulu ke hilir. Saya mengapresiasi para kepala daerah yang tegas selama ini, terutama untuk para kepala daerah untuk bisa meyakinkan ataupun paling tidak menggugah dan mengajak warganya untuk tidak sembarangan dalam tata ruang. Tata ruang ini penting. Panglima dari pembangunan adalah tata ruang. Bukan saya karena pernah jadi Menteri ATR BPN, tetapi kalau spatial planning, urban planning yang nggak jelas, di sini buat apa sudah distudi padahal sudah dipelajari ini harus bebas dari bangunan dari beton-beton, tapi masih ada yang nakal begitu. Ini yang akan mengganggu serapan air dan yang kena masalah adalah di hilir. Jabodetabek, Bekasi beberapa saat yang lalu parah sekali, terendam. Dan ini sekali lagi bukan hanya kita mencegah banjirop dari utara, tapi juga permasalahan di hulu ini harus kita beresi. Suplai air bersih dari Jatiluhur misalnya harus makin baik. Dari Karian, Banten harus makin baik. Untuk menopang agar tidak semua mengambil air bersih dari dalam tanah. Ini sebagian upaya selain normalisasi sungai, selain memperkuat serapan, dan juga hal-hal lain yang lebih teknis. Disinilah yang saya ingin tekankan bahwa semua ini komprehensif dan integratif. Oleh karena itu sekali lagi saya mengapresiasi forum ini. Tidak ada satu provinsi, kabupaten, kota yang bisa berdiri sendiri. Kita semua saling terkait, borderless. Ini melewati batas-batas administratif. Terima kasih teman-teman media, wartawan, insan pers yang saya banggakan. Hari ini saya hadir di sebuah forum rapat kerja para kepala daerah dalam
grup yang namanya Mitra Praja Utama. Ini beranggotakan 10 provinsi. Dari paling barat itu Lampung, kemudian Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, paling timur adalah Nusa Tenggara Timur. Tadi hadir para gubernur dan wakil gubernur, serta para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang sejatinya kita ingin terus membangun spirit dalam sinergi dan kolaborasi membangun negeri. Saya tentunya hadir dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, juga punya kepentingan untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Indonesia luas, negara kepulauan terbesar, negara maritim, penduduk yang besar, yang juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk tantangan ekologis, tantangan iklim. Sehingga kita harus sekali lagi mencari solusi ketika kehidupan masyarakat harus semakin baik, makin modern, makin maju, ekonominya tumbuh dan semakin sejahtera rakyatnya. Tapi juga secara bersamaan kita harus menjaga, memproteksi lingkungan hidup kita, bumi kita, dari berbagai dampak pemanasan global, krisis iklim, termasuk juga dampak-dampak yang ditimbulkan dari posisi geografis kita di Rings of Fire. Saya tadi mengingatkan kepada para gubernur, para kepala daerah, bahwa ada beberapa isu yang mendasar, yang juga urgent, yang harus segera dicarikan solusinya. Tentu tidak ada solusi ajaib yang langsung menyelesaikan semua masalah, tapi sekali lagi perlu dikawal bersama-sama. Misalnya, bagaimana sesuai yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang menjadi visi misi Astacita, Indonesia mencapai ketahanan pangan, air, dan energi. Ini bisa diwujudkan dengan baik. Pangan adalah sangat strategis dan sentral, tapi dukungan infrastruktur, utamanya infrastruktur bendungan dan irigasi untuk mengaliri sawah-sawah kita, meningkatkan produktivitas pertanian, ini penting sekali. Itulah mengapa impres irigasi dijalankan secara efektif di lapangan. Belum lagi bicara bagaimana kita harus memperbaiki, memperkuat ruas-ruas jalan di daerah. Itu mengapa mudah-mudahan dalam waktu dekat impres jalan daerah juga bisa efektif dijalankan, sehingga ini juga bisa menunjang swasembada pangan dan energi. Mengapa? Kalau jalan-jalannya tidak baik kondisinya, maka transportasi logistik termasuk hasil panen itu tidak bisa segera tiba di pasar. Dan ini akan tidak ekonomis akhirnya. Jadi sekali lagi ini semua saling terkait dan tidak semua menjadi urusan pemerintah pusat sebetulnya, karena lebih banyak yang terdepan adalah pemerintah daerah. Nah, tapi kami dengan policy, dengan dukungan anggaran tertentu, kami juga siap untuk berkolaborasi. Yang jelas di ruangan tadi 10 provinsi itu mewakili 64% penduduk Indonesia. Dan APBN, saya ulangi, APBD yang dikelola itu juga besar. Oleh karenanya, mudah-mudahan jika pembangunan infrastruktur tepat sasaran, tidak ada kebocoran, semuanya efisien dan efektif, benar-benar bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh rakyat. Bicara sampah tadi juga demikian, dari hulu ke hilir harus ada penanganan yang serius, termasuk sentuhan infrastrukturnya. Infrastruktur yang tepat sasaran. Tidak semua berlaku sama, tetapi masing-masing kota, masing-masing daerah harus punya infrastruktur yang memadai untuk bisa menangani masalah sampah, termasuk mengkonversinya menjadi energi. Bicara energi yang juga terus bertambah, permintaan ataupun demand energi nasional kita ke depan, termasuk di daerah, kita harus mengembangkan berbagai upaya untuk renewable energy, energi baru terbarukan. Misalnya dari hidro, ya, kemudian juga angin, saya ulangi, surya, angin, dan juga termasuk tadi sampah ke energi. Dan yang lain-lain, tadi kami juga membahas bagaimana proteksi terhadap wilayah utara pantai utara Jawa, dari Banten, Jakarta sampai dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, khususnya Jakarta yang mengalami ancaman dari
tingginya air laut dan menurunnya permukaan tanah. Ada beberapa pendekatan yang harus kita integrasikan dan pada ujungnya kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal, baik nasional maupun masing-masing daerah. Oleh karena itu kita harus kreatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan dari dunia swasta, termasuk dari dalam dan luar negeri. Saya pikir itu yang menjadi esensi pertemuan dan pembicaraan yang saya sampaikan tadi. Tadi kan sempat terkait dengan wacana giant seawall itu, Mas, tadi kan sempat disampaikan bahwa itu nggak bisa one size fits all gitu, dan ada beberapa daerah yang diupayakan untuk didorong tanggul secara natural. Itu berarti maksudnya apakah giant seawall ini nanti ada beberapa daerah yang mungkin bolong yang nggak terpasang giant seawall secara konkret atau gimana, Mas? Iya, jadi dari berbagai studi yang kami jalankan, bermitra dengan sejumlah stakeholders, sekali lagi melibatkan akademisi, kemudian mereka yang punya pengalaman selama ini, negara-negara yang sudah punya pengalaman sebelumnya, itu memang bisa disimpulkan bahwa yang paling visible, yang paling realistis adalah jika kita menerapkan pendekatan yang integratif dan tidak harus sama semuanya. Ada lokasi-lokasi yang masih bisa kita tangani dengan menggunakan pendekatan natural tadi. Ada nature-based solution namanya, solusi berbasis alam. Menggunakan mangrove, menggunakan yang bukan beton lah, kira-kira begitu. Tapi ada yang memang sudah sangat parah, artinya tidak bisa. Kita harus benar-benar membangun dinding tebal dan tinggi begitu. Tapi tidak semua. Dan ini juga kita prioritaskan mana yang paling rentan terhadap ancaman banjir. Dan disitulah kita benar-benar harus meyakinkan blueprintnya itu rapi benar. Kita tidak ingin lambat-lambat karena kita harus segera membangun ini karena jangka panjang ini. Ini bukan setahun 2 tahun tapi bisa 10 tahun bahkan 20 tahun jika kita memang punya niat untuk melindungi utara Jawa secara keseluruhan. Tapi sekali lagi kecepatan bukan berarti menjadi tergesa-gesa, akhirnya ada yang tidak efisien atau bahkan harus dilakukan penyesuaian yang tidak baik lah ke depan kalau tidak terencana dengan integratif begitu. Cukup? Makasih teman-teman ya. Yang pertama, kalau kerjasama teknis seperti transportasi publik itu kan relatif ya mudah ya, tidak ada problem apapun kita bekerja sama, mobilisasi masyarakat di sekitar Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi akan memudahkan mereka dalam mengakses transportasi dan berbiaya murah menuju tempat kerja, dan itu harus terus ditingkatkan. Tetapi selain itu harus menjadi sorotan utama adalah terjadinya degradasi lingkungan yang cukup parah di Jawa Barat, yang itu dalam jangka panjang kalau tidak di recovery akan menimbulkan problem bagi Banten dan bagi DKI Jakarta. Saya memberikan contoh misalnya, kebutuhan air bersih di DKI Jakarta itu kan 70%, mungkin sebentar lagi 100% bersumber dari Jatiluhur. Dan itu memberikan multiplier efek ekonomi, perkembangan dan pertumbuhan industri air di Jakarta yang sebentar lagi akan go public. Nah, sumber air bersihnya itu kan berasal dari Gunung Wayang dan Gunung Windu di Kabupaten Bandung yang hari ini mengalami degradasi akibat perubahan perilaku masyarakatnya dari mereka menjadi petani perkebunan berubah menjadi petani sayur. Karena kebun tehnya mengalami degradasi, perubahan, harga entehnya turun, PTPN-nya mungkin mengalami kerugian, terjadilah perubahan atau KSO dari PTPN, termasuk juga dari penyangga Gunung Wayang dan Gunung Windu, maka mereka terus naik ke atas, dan suatu saat kalau tidak di recovery dengan satu, saya melakukan perubahan tata ruang hari ini, dua, melakukan reboisasi dengan biaya yang sangat besar dan mahal, tentunya akan menjadi ancaman bagi Jakarta dalam masa depan. Ancamannya bukan hanya krisis air bersih, krisis energi, karena kebutuhan antara Tarum Timur, Tarum Barat akan terdegradasi, sehingga ketahanan pangan kita akan mengalami penurunan.
Sehingga saya sih melihat bahwa kerjasama ini bukan hanya aspek formal, tetapi secara substansial perkembangan pertumbuhan ekonomi di tempat lain juga harus seimbang dengan recovery lingkungan yang terjadi karena pertumbuhan ekonomi itu. Kemudian saya menyoroti lagi kasus Parung Panjang. Parung Panjang itu kan sebuah areal yang rakyatnya hari ini kena ispa. Kemudian jalannya mengalami kerusakan. Baru tahun ini pemerintah provinsinya turun tangan menangani. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan 1,2 triliun. Nah, tetapi kan tidak mungkin Jawa Barat 1,2 triliun untuk merecovery satu kecamatan. Karena kita sangat luas, kecamatannya lebih dari 600 kecamatan. Tetapi di situ ada catatan penting. Pada satu sisi, masyarakatnya mengalami degradasi lingkungan, sisi lain tumbuh kelas-kelas baru, kota-kota baru di sekitar Jawa Barat. Tumbuh perhotelan, properti. Dari perhotelan dan properti itu pasti lahir pendapatan bagi daerahnya, lahir kesejahteraannya, lahir kaum kapital yang menikmati dari penjualan batu yang relatif murah itu. Ini kan sesuatu yang harus segera dibicarakan dan dibahas secara bersama-sama sehingga pembangunan bisa seiring sejalan. Tidak lagi terjadi perkotaan mengalami kemajuan dan pemajuan, pedesaan mengalami degradasi, kemiskinan dan pemiskinan. Nah, ini catatan-catatan penting dalam forum ini yang saya sampaikan. Gitu. Yang Parung Panjang tadi dari Pemprov ada tahun ini atau tahun depan? Tahun ini kita sudah mulai bangun jalan, ada di murni dan di perubahan. Tetapi kan yang jalan itu bisa rusak lagi dalam waktu tidak terlalu lama. Karena kan mobilnya gede-gede banget. Mobilnya gede-gede banget dan kita tidak bisa kontrol secara terus-menerus jumlah tonase yang di mana sih di Indonesia yang bisa dikontrol dengan baik tonase. Tetapi di balik itu kan harus kita pikirkan ketika degradasi lingkungan terjadi, hutan-hutan batunya hilang, apa yang akan dialami oleh masyarakat sekitar dalam jangka panjang. Termasuk sebentar lagi masyarakat sekitar akan krisis air bersih. Nah, ini kan catatan penting yang saya sampaikan sehingga kepentingan misalnya gini loh. Penanganan saya di Puncak kemarin, sesungguhnya kan saya lagi menjalankan sebuah tujuan utama menyelamatkan Jakarta, Jakarta dan Bekasi. Nah, kita kan perlu recovery lingkungan tuh. Berapa ribu bangunan yang nanti harus saya angkat dari bantaran sungai. Kemudian normalisasi sungainya harus dilakukan, menyelesaikan problem di hulu, reboisasi harus kita dorong, berani berhadapan membongkar bangunan-bangunan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan. Nah, siapa sih yang menikmati dari seluruh kebijakan itu? Ya, Jakarta. Kan gitu. Nah, untuk itu apa yang kami lakukan sesungguhnya sebagai bentuk kemitraan dan bentuk kerjasama dengan tindakan-tindakan nyata dan terukur mengembalikan kembali tata ruang di Jawa Barat menjadi tata ruang yang memiliki basic ekologi dan mengembalikan kembali alam sebagai fungsi-fungsi penyangga bagi perkembangan Jakarta. Iya, ya seluruh kebutuhan material tambang itu kan sebenarnya dikirim ke daerah yang mengalami pertumbuhan pembangunan pesat dan kebutuhan masyarakat Jabarnya sendiri kan tidak terlalu tinggi sebenarnya, kecuali yang perkembangan kawasan industri di wilayah Subang, wilayah Majalengka, gitu kan, kemudian wilayah Cirebon, Indramayu hari ini, tetapi juga bahan materialnya tidak terlalu banyak karena industri kan tidak terlalu menyedot bahan material seperti pasir terlalu banyak. Kang, untuk transportasi ini kan rata-rata wilayah di Bekasi dan juga Bogor menyumbang banyak yang kerja di Jakarta. Ya. Pak Gubernur juga udah melakukan Trans Jabodetabek nanti. Untuk anggarannya mau bagi dua atau seperti apa Kang untuk transportasi? Ya, kalau transportasi publik dilihat urgensinya, kan gitu. Urgensinya kalau memang itu juga harus dilakukan kerjasama dengan Pemprov dan Pemprov berikan subsidi. Kalau urgensinya itu adalah hal mendasar, kita nggak ada problem. Tetapi kalau bukan urgensinya, kita akan memprioritaskan hal-hal yang lebih mendasar. Saya berikan contoh misalnya begini. Hari ini kita kalau di Jakarta kita bicara Transjakarta. Tetapi kita harus juga bicara Jawa Barat itu adalah desa. Saya mendorong anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk tidak membawa kendaraan bermotor saja. Itu kan ke depan harus saya pikirkan di sekolah bagi mereka. Alat transportasi publik karena mereka jarak ke sekolahnya jauh, kan beda. Kan kita ini nanganin daerah-daerah yang hari ini masih terisolasi dan terpencil. Oke, Kang. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya.
Kompas TV, independen, terpercaya.